Oke, kita langsung bahas aja ya. Tanggal 12 Januari 2026. Awalnya sih, kelihatannya ini bakal jadi hari Senin yang biasa-biasa aja di bursa saham. Tapi tiba-tiba entah dari mana asalnya, pasar saham kita terjun bebas. Nah lo, ada apa nih sebenarnya? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng misteri di balik anjloknya IHSG hari ini. Baik, kita mulai investigasi kita dengan melihat TKP-nya dulu nih. Sebuah hari perdagangan yang awalnya kelihatan cerah, tapi kok malah berakhir dengan lautan merah di hampir seluruh papan bursa. Ini dia angkanya, minus 2,48%. Angka inilah yang bikin jantung para investor dakdikduk. Jadi di tengah hari, IHSG itu sempat anjlok sedalam itu. Ini bukan lagi koreksi biasa ya, ini tuh penurunan yang tajam banget, yang ngehapus triliunan rupiah dari nilai pasar cuma dalam hitungan jam. Nah, coba deh perhatiin gimana drama ini terjadi. Pagi-pagi, perdagangan dibuka kuat di 8.991. Kerennya lagi, sempat nembus level psikologis 9.000. Semua kelihatan baik-baik aja kan? Tapi lihat apa yang terjadi jam 2:30 sore. Boom! Aksi jual besar-besaran dimulai, nyeret indeks sampai ke titik terendahnya di 8.715 sebelum akhirnya nutup sedikit lebih baik. Gila, pergelakannya benar-benar liar. Dan ini bukan cuma soal 1 atau 2 saham besar yang jatuh loh, penurunannya tuh merata. Ada 435 saham yang melemah, jauh lebih banyak daripada yang berhasil naik. Ini nunjukin kalau sentimen negatif itu benar-benar menguasai pasar, dan tekanan jualnya masif banget. Oke, setelah lihat apa yang terjadi, sekarang pertanyaannya, siapa biang keroknya? Kita mulai investigasi dengan tersangka pertama yuk. Jangan-jangan penyebabnya datang dari dalam pasar itu sendiri, semacam pekerjaan orang dalam? Salah satu motif utama yang paling dicurigai itu namanya profit taking. Gampangnya gini, ini tuh aksi investor buat jual saham mereka setelah harganya naik banyak. Tujuannya simple, ngamanin untung yang udah didapat sebelum harganya malah turun lagi. Dan ini bukan cuma spekulasi loh. Para analis pasar kayak Pak Teguh Hidayat dari Avera Investama juga ngelihat ini sebagai sesuatu yang wajar. Kata beliau, setelah pasar naik kencang, adanya koreksi buat ambil untung itu sangat masuk akal. Bahkan bisa dibilang sehat buat mendinginkan pasar yang mungkin udah terlalu panas. Nah, grafik ini nunjukin banget kenapa investor jadi pengen ambil untung. Coba lihat deh, baru Oktober kemarin IHSG masih di level 8.000, cuma dalam beberapa bulan udah melesat nyentuh 9.000. Kenaikan secepat ini kan secara psikologis bikin investor mikir, wah mungkin ini waktunya buat jualan nih. Tapi kayaknya aksi ambil untung aja nggak cukup buat ngejelasin kejatuhan sedalam ini. Coba kita perluas investigasi kita ke luar negeri. Mungkin nggak sih ada gelombang kejut dari panggung global yang ikut menghantam pasar kita? Dan ternyata memang lagi ada badai di luar sana. Ada 2 berita besar yang bikin investor global jadi cemas. Pertama, tensi antara Amerika Serikat dan Iran lagi-lagi memanas. Kedua, ada drama internal di Amerika, di mana bank sentral mereka, The Fed, seolah-olah lagi di bawah tekanan politik. Dua-duanya bikin pasar jadi nggak tenang. Pengaruhnya ke kita nyata banget. Ahmad Faris Mutashim dari Korea Investment and Sekuritas Indonesia bahkan secara langsung nyambungin anjloknya IHSG dengan sentimen global ini, terutama soal rencana Amerika ke Iran. Jadi intinya adalah pasar kita tuh nggak kebal sama apa yang terjadi di belahan dunia lain. Nah, gabungan semua berita buruk global ini menciptakan suasana yang disebut para analis sebagai sentimen risk off. Ini tuh kondisi di mana para investor di seluruh dunia serentak lagi pada mengurangi risiko di portofolio mereka, lagi pada main aman gitu. Jadi gimana cara kerja sentimen risk off ini? Gini, bayangin investor itu lagi mindahin uang mereka dari kantong berisiko ke kantong aman. Aset-aset berisiko, contohnya saham di negara berkembang kayak Indonesia, ya jual. Terus uangnya lari kemana? Dipindahin ke aset-aset yang dianggap tempat berlindung atau safe haven, kayak emas, dolar Amerika, atau yen Jepang. Oke, faktor global memang kuat. Tapi biasanya, api dari luar itu butuh bensin dari dalam negeri buat bisa bikin ledakan sebesar ini. Sekarang coba kita tengok ke dalam rumah kita sendiri. Jangan-jangan ada keretakan di fondasi ekonomi kita yang bikin keadaan jadi makin parah. Nah, ini dia salah satu sinyal bahaya utamanya dari dalam negeri. Nilai tukar rupiah. Hari itu, rupiah ditutup di level 16.855 per dolar AS. Itu level terlemahnya dalam 9 bulan terakhir. Kalau mata uang kita melemah, biasanya itu jadi pertanda yang kurang bagus buat pasar saham. Dan pelemahan rupiah ini bukan masalah sehari doang loh.
Ini udah terjadi 7 hari berturut-turut. Ditambah lagi, ada kekhawatiran soal defisit anggaran negara, plus kondisi pasar yang emang udah agak rapuh karena naiknya terlalu cepat. Kombinasi ini bikin pasar kita jadi rentan banget sama yang namanya panic selling, atau aksi jual karena panik. Oke, semua petunjuk udah kita kumpulin, semua tersangka udah kita analisis. Sekarang tiba waktunya untuk membacakan vonisnya. Dan vonisnya adalah ternyata nggak ada satu pelaku tunggal. Apa yang kita lihat ini adalah sebuah reaksi berantai yang sempurna, sebuah efek bola salju, di mana satu masalah kecil nge-trigger masalah lain yang lebih besar, terus bergulir, dan akhirnya jadi longsoran dahsyat. Jadi begini bola saljunya bergulir. Pertama, pasar udah di puncak, udah siap banget buat koreksi. Lalu datang berita buruk global yang bikin suasana jadi risk off. Ini mendorong investor buat profit taking. Di saat yang bersamaan, kekhawatiran dari dalam negeri kayak rupiah yang melemah itu ibarat nambahin bensin ke api, yang akhirnya memicu kepanikan massal dan penjualan besar-besaran. Bener-bener sebuah badai yang sempurna. Tapi, tunggu dulu. Di tengah semua kekacauan ini, ada satu data yang menarik banget. Nilai transaksi hari itu justru tinggi banget, mencapai 40,1 triliun rupiah. Ini artinya apa? Artinya, meskipun ada kepanikan, pasar kita itu sebenarnya masih sangat aktif dan liquid. Masih banyak uang yang berputar. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir buat kita semua. Kalau pasar lagi bergejolak liar kayak gini dengan volatilitas setinggi ini, apakah ini sebuah ancaman yang harus kita hindari? Atau jangan-jangan ini justru sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan oleh investor yang cerdik? Jawabannya ada di tangan Anda.